Saya, Yosua Richard Yusdisia, dengan nomor NIM 2012-17902, Fakultas Hukum kelas 1.1 Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Tahun 2020 ingin mengulas kembali tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Roni sebagai dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan tugas ini diselesaikan untuk salah satu syarat mengumpulkan nilai ujian akhir semester ganjil. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan, jangan lupa like, subscribe, and comment pada channel ini ya. Mari kita simak. Pada saat ini, sistem demokrasi di Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berada di bawah tangan rakyat, yang berarti ada 3 hal sistem pemerintahan yang di bawah tangan rakyat, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, sistem pemerintahan untuk rakyat, dan sistem pemerintahan oleh rakyat. Yang ketiga sistem ini menjadi tolak ukur utama demokrasi, sistem untuk suatu negara, yang dimana setiap daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat melalui jalur pemilihan umum. Dan tidak lupa juga para kepala daerah mulai dari gubernur untuk memimpin tingkat daerah, bupati dan wali kota untuk memimpin daerah tingkat kabupaten dan kota, yang dipilih juga secara demokratis melalui pemilihan umum, yang merupakan mekanisme demokrasi untuk memutus pergantian pemerintahan, di mana hal ini untuk rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman, di mana para rakyat Indonesia untuk menyalurkan hak politiknya melalui apa? Indonesia mempunyai suatu lembaga independen yang bernama Komisi Pemilihan Umum, yang dimana lembaga ini ditugaskan mempunyai fungsi untuk menjalankan sistem demokrasi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum ini atau KPU dengan ini diharapkan oleh banyak pihak, masyarakat, dan lain-lainnya menjadi lembaga yang independen untuk menjalankan demokrasi di Indonesia dalam pemilihan umum yang berjalan agar aman, tentram, dan adil. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan umum ini selalu menjadi perhatian utama melalui segi penataan, sistem, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Diharapkan pemerintah dari rakyat benar-benar diwujudkan. Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum atau pemilu merupakan mekanisme yang utama yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan atau pembentukan pemerintahan suatu negara. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara para partai-partai politik. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakilnya duduk di parlemen dalam struktur pemerintahan suatu negara. Hal ini pentingnya demokrasi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam membangun demokrasi adalah pemilihan umum dan partai politik. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu nilai keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara, yaitu pemerintah, melalui partai-partai politik yang ada di Indonesia. Melalui partai-partai tersebut, segala aspirasi rakyat dapat yang beraneka ragam dapat disalurkan.
Dan dengan silih bergantinya berjalannya waktu, proses pemilihan umum berjalan, perkembangan dan perubahan pada setiap proses pemilihan umum, perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan, yang dimana berkaca dari kelemahan dan kelebihan sistem pada penyelenggaraan pemilu yang sudah ada sebelumnya. Yang sistem pemilu yang tidak luput sistem pemilu itu dengan permasalahan hukum yang ada di Indonesia, sehingga pada tahun 2017 ada gugatan yang berjalan ke Mahkamah Konstitusi yang prosesnya melakukan perubahan aturan pada pemilihan umum untuk di tahun-tahun berikutnya. Hal ini tentu untuk meningkatkan proses demokrasi yang ada di Indonesia, sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia yang tidak luput dari segala permasalahan hukum yang ada di Indonesia, permasalahan antara partai-partai politik yang ada di Indonesia. Itu dengan berjalannya waktu semoga bisa kembali dengan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan sistem pemerintahan Indonesia, meningkatkan sistem kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Berjalannya waktu seiring perubahan aturan dalam pemilihan umum dapat memperbaiki sistem demokrasi yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan tidak lupa juga rakyat Indonesia yang mengikuti kontes hak politiknya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin pada saat ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang dari saya. Sekian, terima kasih telah menonton channel ini, semoga bermanfaat, dan tidak lupa juga akhir kata untuk mendukung channel ini bisa berkembang dan melangkah untuk lebih baik. Jangan lupa untuk di subscribe, komen dengan kritikan yang membangun, dan juga like. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.